menumpuk. Hibridisasi atau ini apa degenerasi? Degenerasi gitu apa sih? Eksitasi. Itulah pokoknya Bu. Lupa namanya. Ya, kalau memang Ya, ada pertanyaan, oke, alhamdulillah ya. Kalau memang ada pertanyaan ya boleh diajukan di grup ya. Jadi jangan malu-malu. Soalnya kalau udah hujan nggak bisa nanya lagi. Kalau belum hujan kan masih bisa nanya. Oke, saya share screen ya. Ini kita coba bahas ya dua materi hari ini tentang kepolaran ya, menentuin molekul itu dia polar apa tidak ya, kepolaran. Yang kedua kita hibridisasi. Nah, yang pertama, misalnya kita ingin menentukan, sebelumnya kan kita sudah belajar ya, ikatan polar dan ikatan nonpolar gitu ya. Nah, kalau di ikatan polar dan nonpolar kan kita cukup mencari selisih keelektronegatifannya ya. Masih ingat nggak ini? Selisih nilai keelektronegatifan, ya. Kalau kita lihat di pelajaran kemarin kan yang sebelum UTS, semakin ke kanan dia elektronegatif ya, semakin elektronegatif. Semakin satu golongan ya, makin ke atas makin elektronegatif. Masih ingat kan yang ini ya? Masih, Bu. Ya. Nah, tapi sekarang kita belajarnya bukan ikatan lagi, tapi melihat apakah sebuah molekul dia polar atau non-polar. Nah, untuk menentukan sebuah molekul ini polar atau non-polar ya, kita bisa tahu namanya angka. Kalau yang selisih nilai keelektronegatifan ini kan ada ya, range berapa sampai berapa dia disebut polar gitu ya. Nah, kalau di molekul kita akan kenal dengan istilah momen dipol. Ada dibahas nggak ini di kelas kemarin, Mas Abdallah? Iya Bu, yang mana? Momen dipol ada dibahas nggak? Momen dipol? Kayaknya sih enggak ya Bu, atau saya yang kurang dengerin gitu Bu. Soalnya setahu saya kemarin yang dibahas itu kayak nentuin polar non polar dengan keelektronegatifan. Kalau yang si atom pusatnya itu sama, misal CH3, CH4, pokoknya kalau yang si atom pusatnya itu sama, itu ditentuinnya pakai yang keelektronegatifan. Tapi kalau si atom pusatnya berbeda, itu ditentuinnya pakai yang simetris atau tidak, sama banyaknya elektron bebas apa ya? Iya kan ya Bu ya? Iya, bisa. Sebenarnya bisa ya, bisa. Tapi sebenarnya ada angka yang menentukan ya. Jadi sebuah molekul ini dia polar atau non-polar dengan kita tahu dengan momen dipolnya. Momen dipolnya itu dia ada rumusnya ya. Gini ya. Dikali muatan dikali jarak. Q-nya itu adalah muatan, R-nya itu jarak ya. Tapi kalau di LLO kita nggak akan ada hitung-hitungan ya, nggak akan ada hitung-hitungan berapa gitu momen dipolnya, tidak. Tapi hanya menentukan molekul itu polar atau non-polar. Nah, kalau misalnya sebuah molekul itu dia polar, maka dia punya nilai momen dipol. Momen dipolnya itu tidak sama dengan 0 ya.
Tapi kalau dia non polar, maka momen dipolnya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau cara yang diajarkan Pak Putu itu salah satu cara, beberapa cara ya kita untuk menentukan polar dan non polar. Tapi kalau secara matematikanya ya rumusnya pasti juga didapatkan dari eksperimen. Momen dipol tidak sama dengan 0, maka dia adalah polar. Kalau momen dipolnya 0, maka dia non polar. Ini salah satu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tabel ini gitu ya. Ini debye ya. Ini D ini namanya debye, satuannya untuk momen dipol. Nah, kalau misalnya dia punya angka seperti ini, udah pasti dia adalah polar. Misalnya ditanya, HF ini polar apa tidak gitu. Oh, dia punya nilai momen dipol. Ya udah kalian langsung aja jawab, oh HF ini polar, HCl polar, HBr polar, tanpa harus nge-analisa ya. Kalian bisa langsung tahu kalau HF, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, NH3, SO2 ini adalah polar gitu. Sampai di sini paham ya? Halo? Paham, Bu. Ya, Bu. Saya cuma bisa lihat PPT ya, nggak bisa lihat ini. Kalau misalnya keputus di WA ya, biar saya tahu. Nah, ini cara untuk cepatnya ya. Kalau misalnya nanti ujian, kalau UAS itu, UAS sekarang kan, kita kan punya 6 bab nih ya. Nah, cuma bab ini yang banyak teori gitu ya. Cuma bab yang ikatan ini yang ada teori banyak. Artinya kalian masih bisa cepat ngerjain karena teori. Tapi di bab yang lain itu akan banyak hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungnya akan banyak banget. Jadi akan menguras waktu. Tapi di satu sisi kalau hitung-hitungan kan ada rumus, masukin gitu ya, analisa rumus gitu. Sehingga kalau kalian ada kecenderungan, aku benci hitung-hitungan ya, sugesti diri ya, saya suka menghitung. Ada kalkulator gitu ya. Jadi jangan ini dulu, insecure dulu kalau misalnya ada soal hitung-hitungan yang banyak. Kadang-kala kalau soal hitung-hitungan yang banyak itu memang dia soalnya aja yang panjang gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu rumusnya, trik-triknya gitu ya, bisa lebih cepat juga untuk mengerjakan. Tapi memang butuh hati-hati kalian untuk menghitungnya gitu. Kadang salah. Ya, kenapa? Halo? Ya, ada apa Vivi? Kurang kedengeran ya suaranya? Vivi? Halo, Vivi? Kenapa, Vi? Apa? Ketik aja ya, Vi. Ada apa? Nggak masuk suaranya Vivi. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, nanti karena banyak soal-soal hitungan ya, ada yang tentang gas, ada yang tentang termodinamika dan segala macam itu kita akan lebih banyak latihan ya, supaya kalian lebih mudah memahami soal-soalnya. Nah, ini di bab inilah kalian mungkin bisa mengambil banyak poin gitu ya, karena nih nanti saya kasih tugas ya. Tugas kalian adalah setelah ini untuk memudahkan kalian juga ya. Tugas nanti dibikin tabel, kalian bikin tabel ya, tabel. Nanti kalian bisa buat ini apa namanya, buat bekal buat ujian. Jelek banget ya. Tabel kita akan isi tiap tabelnya ini. Bisa kalian pakai kertas gede atau apa, pokoknya muat semuanya gitu ya. Nanti kalian tulis di sini misalnya domain elektron. Domain elektron masih ingat kan ya? Masih ingat nggak domain elektron? Masih, Bu. Ya, nah domain elektron itu kan Masih, ada nanti Bu. terbagi dua lagi ya. Ya, ada namanya domain elektron ikat, domain elektron bebas. Nah, domain elektron ini adalah tambah jumlah dari domain elektron ikat dengan domain elektron bebas. Misalnya domain elektronnya 2 gitu ya. Ikatnya 2, ininya 0 gitu. Nah, ini kalian nanti bikin sampai 6. Sampai 6 gitu ya. Nah, kemudian di sini bentuknya ya, rumus apalah namanya di sini ya.
yang melambangkan AX-nya itu loh. Kalian pakainya ABX atau AEN? Bukan AX. ABE. ABE ya, kalian pakainya ABE AX, ya? Bu. AX atau mana? Sama aja ya. Iya, Bu. Pakai Kalau saya AX, Bu. AX, E. Iya, Bu. Nah, ini sama aja ya, Iya, asal Bu. kalian ngerti ya. A-nya ini adalah pusatnya, X ini adalah domain elektron ikatnya, E ini adalah domain elektron bebas. Nah, nanti ini kalau ini berarti bentuknya 2 ya, ini nggak ada, jadi AX2 gitu. Nah, ini kalian tulis sampai bawah. Terus ini nanti bentuk molekul, geometri molekul gitu. Bentuknya apa? Ini linier atau apa gitu ya. Nanti kan yang kalau yang 5, 3, 4, 5 ada juga yang dia bebas. Itu akan beda-beda ya bentuknya ya. Itu. Nanti masing-masing ini kalian bikin contohnya. Udah kalian bikin ya, kemarin-kemarin itu banyak. Ada H2O, ada F2, ada Cl2, ada NH4+, ada NH3. Nanti masing-masing ini kalian kumpulin semua contoh-contohnya ya di sini. Itu. Kemudian sudutnya sudut ikatan gitu ya. Kemudian hibriditasinya ya. Terus polar non polar gitu. Kalau misalnya kalian terlalu banyak polar non polar bisa dibentuk di tabel yang lain gitu. Misalnya tabel yang ini ya, kalian bisa tambahin lagi apa yang polar, apa yang non polar gitu ya. Ya, jadi polar aja yang ditulis. Kalau nggak ada di sini berarti kemungkinan non polar. Sehingga maksud saya kalau ketika kalian ujian, kalian tinggal lihat ini aja. Misalnya ada soal apapun, udah pernah dikerjain gitu. Oh, nggak usah mikir lagi. Oh, tinggal ngambil gitu. Atau nggak usah nge-google lagi gitu ya. Kalian pasti nge-google kan ujian. Ini nggak usah nge-google lagi gitu ya. Udah ada tabelnya semua. Sehingga kalau ada soal tentang ikatan, kepolaran gitu ya, ikatan kimia, kepolaran, geometri molekul, kalian sudah punya tabel gitu. Ngerjain soal, nemu lagi nih molekulnya, tambahin lagi, contohnya tambahin lagi. Jadi dalam satu lembar kertas sudah ada kesimpulan dari semuanya. Jadi ini tolong dibuat, nanti dikirim fotonya di grup kita. Paham nggak tugasnya? Paham, Bu. Ya, jadi Paham, Bu. dikumpulin semua ya. Untuk memudahkan kalian juga. Jadi udah punya modal untuk ini. Bab ini. Nah, misalnya contohnya ya, kalian dikasih ada 4 ikatan 4 rumus kimia, rumus molekul. Ada H2O. Kemudian yang kedua ada CH4. Kemudian ada SO2. Terus ada CH4. Nah, dari yang ini, 4 ini, mana yang polar, mana yang non polar? Kira-kira mana yang polar, mana yang non polar? H2O, CH4, SO2, ini CO2. Mana yang polar, mana yang non polar? CH4 non polar, Bu. Ini non polar ya. Terus H2O polar bukan sih? H2O polar. H2O polar ya? Apa? Polar non polar? Polar. Polar. SO2? SO2 apa? Non polar, Bu. Non polar. Yang lain? Polar. Polar, Bu. SO2 polar. CO2? Non-polar. Non polar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kenapa kok H2O polar, CH4 tuh non polar, SO2 polar, CO2 non polar. Nah, pertama ya, kan contoh ya. Contohnya misalnya H2O. H2O kita kalau bikin ikatannya kan kita tahu ya ada H, ada O. Nah, pasti yang ini ada yang ngubungin. Oh, bukan.
Nah, H2O berarti yang pusatnya, H kan nggak bisa di pusat ya. Pasti yang pusatnya adalah O. Maka O di sini ya. O. Nah, ini kan kalian sudah minggu kemarin udah paham ya cara-cara kayak gini. Terus ada H di sini, ada H. Nah, dia karena O ini dia golongan 6 ya, dia punya 6 elektron valensi, maka dia akan punya sisanya di sini ya, elektron bebasnya. Di sini. Ya, dia punya elektron bebas di sini. Nah, kalau kita mau menentukan dia polar dan non polar, memang bisa menggunakan momen dipol. Tapi kita kan nggak punya data ya, nggak punya data muatannya, nggak punya data jaraknya. Nah, maka salah satunya kita menganalisa dengan yang diajarkan di kelas, gitu ya, seperti yang diajarkan oleh Pak Putu. Kita bisa melihat dari bentuk molekulnya, bentuk molekul. Dan kita juga bisa membentuk, bisa tahu dari keelektronegatifannya ya, perbedaan keelektronegatifan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, di sini kan dia ada yang bebas, itu dia akan cenderung lebih negatif, gitu. Ya, nah di sini yang hidrogen, ya, hidrogen itu kan dia lebih cenderung positif, gitu ya. Ada kecenderungan untuk lebih positif. Nah, maka dia akan tertarik ya ke arah yang lebih negatif. Gitu. Maka dia akan punya resultan. Resultan artinya punya momen dipol. Momen dipolnya kemungkinan adalah tidak sama dengan 0. Maka dia bisa berbentuk, maka dia polar, gitu ya, polar. Nah, cara singkatnya gimana? Polar berarti dia bentuknya nggak simetris. Asimetris ya, asimetris. Kita lihat ini dia bentuknya nggak simetris ya, karena ada yang bebas di sini. Kita juga tahu bentuk molekul yang ada di sini ada yang bebas gitu ya. Artinya lebih cenderung ya di sini ada muatan-muatan negatifnya yang dia lebih negatif dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita lihat juga perbedaan keelektronegatifan. H itu di golongan 1, O golongan 6 ya, jauh ya ininya. Nilai keelektronegatifan-nya dan ini lebih positif, maka ini kita sebut dengan polar. Bisa banyak menganalisanya ya, sebuah molekul itu dia polar atau non polar ya. Tapi dengan kita melihat sekilas, oh dia ada bebas ya, elektron bebas di sini, maka kemungkinan dia akan polar. Misalnya kita bandingkan dengan yang paling kontras ya, CH4. Nah, kita lihat di sini ada C, ada H, maka C-nya cuma 1 ya, berarti C-nya akan menjadi pusatnya. Ada H-nya 4. 1, 2, ya, 3, 4. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat dia simetris atau tidak simetris, sudah simetris ya, dia simetris. Nah, Bu, kalau kita lihat di sini kan C di golongan 4, H golongan 1. Harusnya dia ada perbedaan elektronegatif dong gitu ya. Nah, tapi karena tarik menariknya itu ini ya, antara positif dan negatif ya. Ini tarik menariknya ada gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan resultannya itu atau momen dipolnya bisa jadi dia menjadi 0. Menjadi 0. Maka ini menjadi non polar. Nah, kita lihat bentuk molekulnya ini dia simetris dan dia ada tarik menarik, jadi sehingga resultannya nanti bisa sama dengan 0 dan dia menjadi non polar. Nah, tadi ini SO2 ada yang salah jawab ya. SO2 gimana? Nah, SO2 ya. Kita lihat S ya. S-nya jumlahnya cuma 1, maka S yang akan di tengah. Ada S, ada O di sini ya. Nah, ini ya, S ini ada 1 di sini. Karena S, ini kalian ngerti ya cara buat kayak gini, minggu kemarin udah dibahas. Nah, di sini ternyata dia bentuk molekulnya dia nggak simetris karena ada elektron bebas di sini. Bentuk molekulnya dia asimetris karena ada yang bebas. Kemudian kita lihat lagi kepolaran gitu ya, kepolaran dari keelektronegatifan. Ini agak susah ya karena sama-sama di golongan pinggir gitu. Nah, maka kita lihat dari sini aja. Dia berbentuk asimetris, maka dia menjadi polar.
Nah, bagaimana dengan CO2? CO2 ya, CO2. Nah, C di sini ada O, ada O. Dia nggak ada yang bebas ya, nggak ada elektron bebas. Dan bentuknya simetris. Kan ya, kita lihat ya. Nggak ada ikatan pasangan elektron bebasnya nggak ada, dan bentuknya simetris. Tahu simetris sama asimetris ngerti ya? Ngerti nggak maksudnya simetris sama asimetris? Loh? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Nah, karena dibentuknya simetri. Ngerti ya? Kalau nggak ngerti ngomong ya, biar dijelasin. Nah, ini bentuknya simetris. Ya. Maksudnya simetris apa kayak cermin gitu ya? Kalau cermin kita belah itu dia sama bentuknya gitu ya. Maka ini non polar. Jadi hanya sesimpel itu ya. Polar atau non polar itu bisa kita lihat dari sana. Jadi kalau misalnya kita pengen cepet, bisa dikumpulin nih beberapa molekul seperti apa dia, apakah polar atau non polar. Tuh, sampai sini yang polar non polar paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini bisa kalian tambahin ininya ya, molekul-molekulnya, sehingga tambah banyak ini kalian referensi kalian. Ini kalau ujian nanti tinggal lihat aja, nggak usah digambar-gambar lagi. Nah, ini PR-nya ya, bikin tabel, kumpulin semuanya beserta contoh-contoh molekulnya. Nah, ini kita akan belajar hibridisasi. Hibridisasi. Nah, sebenarnya hibridisasi itu kalau kita mau bahas soal, kita bisa dengan cepat menggunakan tabel gitu ya. Tabel. Caranya gimana? Caranya tetap kita pakai konsep domain elektron ya. Bagaimana caranya? Contohnya misalnya seperti ini. Kita mau cari tahu ya. Contohnya misalnya di sini NH3 gitu ya. Misalnya contohnya NH3. Nah, NH3 kita kan bisa ya bikin gambarnya N itu golongan 5 ya. Di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada yang bebas ya. Nah, kemudian kita ingin mencari domain elektronnya. Bagaimana caranya? Bisa dengan prinsip tadi ya. A, tergantung kalian pakainya A XE ya, atau ABN gitu ya, ABN boleh ya, ABN terserah ya, mana yang kalian lebih familiar saja. Nah, A ini kan dia adalah pusat ya, atom pusat. Yang ini adalah domain elektron cut, yang ini adalah domain elektron bebas. Nah, kalau kita lihat di sini, dia yang berikatnya ada 3 ya, ke H3 nih, 1, 2, 3 gitu ya. Yang bebasnya dia E-nya ada 1 ya, ini ada bebas 1. Nah, untuk menentukan dia seperti apa ya hibridisasinya, maka kita harus tahu domain elektron. Domain elektron itu adalah domain elektron ikat ditambah dengan domain elektron bebas. Maka yang ikatnya 3, bebasnya 1, sama dengan 4 ya. Kalau kita tahu 4, kita cari aja di sini domain elektronnya 4. Maka bentuk hibridisasinya adalah sp3. Kalau kalian mau bikin tabelnya digabung ya, maka di sini. Ini ya. Ini kan 4 nih. Nah, kita lihat di sini. Ini 4. Lihatnya di sini ya. 4 ya. Ini. Kalian tambahin di sini nanti tabelnya. 3 lagi ya kolomnya. Domain elektron ikat, domain elektron bebas. Nah, kalau dia AX ini berarti domain elektronnya 4, yang bebasnya, yang ikatnya 4, ini 0 gitu ya. Atau bisa juga 3, 1. Bisa juga 2, 2. Ya enggak? Kalau 4. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Nah, ini golongan yang ini, golongan ini akan masuk ke sp3 gitu ya. Maka jawabannya kalian langsung tahu, oh berarti ini hibridisasinya
sp3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih sp3. Tapi kalau untuk menjawab soal ini udah cukup ya, kan ABC gitu. Apakah bentuk hibridisasi dari NH3 itu? Kalian langsung pakai tabel, langsung jawab sp3. Tapi kalau kalian pengen tahu kenapa sih sp3 gitu ya. Nah, kita balik ke belakang gitu ya. Kita di sini lihat yang pusatnya kan N ya. Yang kita lihat selalu yang pusat ya, N. N itu nomor atomnya berapa ya? 7 ya? Berapa sih? 7, Bu. 7 ya. Nah, kalau kalian ingat ya, ini kalau ini apa? 1S2, ingat ya? 2S2, ya enggak? 2P3. Benar nggak kayak gini? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, ini sesuai dengan aturan Aufbau, ini masing-masing ini kenapa dia duluan, kenapa 1S2 dulu yang diisi, baru 2S2 dulu yang diisi, baru yang terakhir 2P3, 2P gitu. Nah, orbital ini punya energi yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kita lihat di sini dia punya energi yang berbeda-beda. Nah, 1S2 ini energinya di bawah. Ya. Ini 1S ya, ini terisi 2. Nah, 2S2 ini energinya di sini, kulit kedua ya, suborbital S itu dia ini 2S ya. Maaf, 2S cuma 1. 2S ini terisi 2 gitu. Nah, kemudian 2P dia energinya lebih tinggi lagi. 2P. P kan ada 3 ya. Suborbital P ada 3 ruangan. Nah, dia terisi 3. Ini 2P, 2P, 2P gitu ya. Terisi 1, 2, 3. Nah, sebenarnya kalau misalnya terikat dengan ada apa? Hidrogen 3 gitu ya, tinggal diisi aja 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalian masih ingat nggak kalau 2P itu dia bentuknya balon terpilin 2. Masih ingat nggak? P itu bentuknya kayak gini. Balon terpilin 2. Masih ingat nggak? Sini ya. Maaf. Masih ingat nggak dulu pelajaran beberapa minggu yang lalu sebelum UTS? Kalau S itu kan dia bentuknya bola ya. Bola. Ya enggak? Kalau P dia bentuknya bola terpilih 2. Gitu. Ingat ya? Nah, kalau misalnya kita langsung isi di sini gitu ya, nanti dia tidak akan bisa menjawab bentuk molekul yang seperti ini gitu. Tidak bisa. Tidak bisa menjawab bentuk molekulnya. Sehingga secara eksperimen ini nggak mungkin terjadi. Tapi secara real life yang terjadi ternyata dia terjadi hibridisasi. Hibrid itu pencampuran gitu ya, pencampuran orbital. Orbital mana? Yaitu orbital dengan kulit terluar. Kita lihat ini 1S ini kulit yang di dalam ya. Berarti kulit terluarnya mana? Yang 2. Ini kan kulit terluarnya 2 ya. 2. Maka terjadi pencampuran antara kulit terluar dengan orbital yang berbeda. Nah, kita lihat di sini S-nya 1 ya, P-nya ada 3. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau kita lihat P-nya ada 3 ya. Kalau secara persentase ini cuma 25% ya. Ini 3, 75%. Maka kita bisa mengandaikan dia bentuknya seperti orbital terhibridnya, tercampurnya menjadi sp3 gitu. Karena ada 3 bagian yang P, 1 bagian yang S. Nah, energinya di mana? Energinya akan ada di antara 2 orbital aslinya gitu. Jadi ini kan di sini nih energi asalnya ya. Maka dia akan ada di tengah-tengah ini gitu. Ada 4, 1 karena dia bercampur ya. Jadi ada 4, 1, 2,
3, 4. Nah, dinamakan orbitalnya sudah menjadi sp3. Di kulit terdua ya, 2 sp3. Ini duanya menunjukkan kulitnya ya. Jadi kalau udah di soal nggak harus ada duanya ini. Biasanya ditanya cuma sp3 gitu ya, tanpa menunjukkan nomor angka dari kulitnya. Nah, energinya akan diantara ini ya, diantara dari 2s dengan 2p. Nah, dia ada berapa elektron? Ada 5, maka kita sebar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan bentuk seperti ini akan bisa menjelaskan geometri molekul atau bentuk molekul dari NH3 itu, dibandingkan tidak adanya proses hibridasi ini. Kita lihat di sini dia ada 3 tempat ya yang akan bersiap bisa membentuk ikatan dengan atom yang lain. Ini asal muasal dari hibridisasi. Sejauh ini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya. Nah, kalau untuk soal ya, untuk soal dia akan nanya aja gitu. Saya kasih lihat ya soal yang sudah saya screenshot. Soal ininya kalian apa? Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan. Nah, di sini dia lihat pertanyaan di kuis ya. Pasti beda-beda ya, tapi ini beberapa bentuk modelnya. Molekul SF6 mempunyai bentuk oktahedral. Jika diketahui nomor atom S adalah 16, bentuk orbital hibrida dari SF6 adalah apa? Ya, maka kita coba ya, SF6. Misalnya ditanya S6. SF6. Nah, kita kalau bikin ininya bisa ya, seperti ini ya. Ada 6 F-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gimana kok seperti ini udah paham ya, insya Allah ya. Nah, kita lihat domainnya A, ABN ya, atau AX, ABE ya, itulah. Ini pusatnya yang berikatan berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. E-nya mana? E-nya nggak ada ya, berarti 0. Berarti A, B, 2. Yang domain elektronnya berarti domain elektron ikat ditambah domain elektron bebas. Yang ikatnya 6, yang bebasnya 0, maka dia 6. Gimana bentuk ininya? Kita lihat di tabel. Kalau bentuknya 6, domain elektronnya 6, maka hibridisasinya adalah sp3d2. sp3d2. Atau kita lihat di soalnya ada nggak pilihan jawabannya? sp3d2. Berarti jawabannya yang C. Itu ya, kalau jawab soal langsung aja lihat di tabel. Itu nggak usah digambarkan penggabungan antara kulit terluar dari orbitalnya dan kalian cari misalnya ada D-nya segala macam. Ini bisa langsung dijawab. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, misalnya di sini, ini kok sama ya soalnya? Oh, bukan. Kok nggak kebuka? Nah, ini. Misalnya orbital hibrida dimiliki oleh senyawa, misalnya nomor atom BClSF6. H1. Select one. Oh, jadi kalian ini yang dimiliki orbital hibrida dimiliki oleh senyawa. Apa nih pertanyaannya? SF6 nomor atom.
orbital hibrida dimiliki oleh senyawa saya nggak tahu nih ya. Pertanyaannya apa ini? Banyak soalnya error. Atom pusat dalam SCl4 mengalami hibridasi. Nah, berarti SCl4 ya. Kita coba. SCl4 ya. Nah, kita punya S di sini, terus kita punya Cl4, 1 2 3 4. Nah, kita tahu bahwa S itu akan ada ya satu yang ini ya, yang ikatan bebasnya, maka domain elektronnya berapa? Tanpa harus dijumlah-jumlahin, kalian bisa langsung nebak berapa nih domain elektronnya? 5, Bu. 5, Bu. 5 ya? 5. Kalau dia 5, apa? SP3D. SP3D. Ya, itu aja. SP3D. Jadi bisa langsung dijawab. Mana? SP3D. SP3D. Berarti yang CE ini ya jawabannya. Paham ya? Sebenarnya sesimpel itu ya kalau untuk soal-soal. Ini kalian bisa lihat contoh-contoh soalnya tadi saya capture semua. Mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Teori semua. Jadi sebenarnya dengan kalian memahami betul dengan ikatan kimia dan geometri molekul, termasuk dengan polar, termasuk dengan hibriditasinya, kalau ada soal-soal yang terkait ini, kalian bisa langsung jawab, bisa nambahin nilai. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Bu Zin bertanya, Bu. Ya, ini siapa? Itu kan tadi kalau nggak salah di tabel paling mentok itu adanya domain elektron 6 ya, Bu. Iya, Kalau kenapa? yang 7 atau 8 itu gimana, Bu? Jarang ya, karena kan domain elektron kayaknya cuma sampai 6 ya. Oktahedral ya, dia membentuk 6 kan berarti kan 12 ya. Kan kita ada aturan apa? Aturan oktet ya. Oktet tuh ada yang 10 apa namanya? Deset ya. Deset, Ibu. Ada dodeset ya. Nah, berarti kalau 6 ini dia udah dodeset bukan? Iya, Bu. Bukan jarang ya, malah nggak ada ya. Di atas 7 dan 8 mulai udah nggak ada. Karena paling gede itu dodeset setahu saya ya. Kalau oktet kan 8 ya. Ini 8. Deset itu 10. Ini dodeset. Kalau domain elektron kan dia berpasangan. Kalau 6 kan berarti dia udah maksimal 12 nih. Dodeset. Jadi kalau 7, 14 kayaknya kan nggak ada ya. 8 berarti 16. Ya nggak ada lah. Harusnya nggak ada. Menurut kalian gimana? Halo? Ini juga Iya, 6 Bu. ini yang paling gede kan oktahedral ya. Kayaknya di atas oktahedral nggak ada lagi kan? 6 ini kan dia oktahedral. Iya, nggak ada, Bu. Mana ya ada tabelnya. Nah, ini oktahedral. Udah paling gede kan yang ini? AXNH, oktahedral. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa, pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya kasih PR ya. PR-nya tadi bikin tabel. Kemudian kalian cari ya, hibridisasi dari NH3 ya. Ini buat kalian masukkan ke tabel juga ya untuk contoh-contoh NH3 apa hibridisasinya gitu ya.
CH4 apa hibridisasinya F2. Nah, F2 ini saya terangin juga ya. Karena agak beda. Cl2 terus NH4+, kemudian NCl3, kemudian H2O, kemudian H2S, SO2. Ini pakai cara cepat aja ya, nggak usah digambarin terlalu. Ini cara cepat, cari domainnya, kalian bentuk cari ikatannya, domainnya, domain elektron, kemudian lihat di tabel. SO2, terus SO3. Nah ini 10 ya. Tapi yang F2 ini saya contohin dulu. F2 ini kan dia F berikatan dengan F ini ya. Nah, dia kan ada yang bebasnya sini ya. Nah, kalau dia kayak gini, yang pusatnya mana, Bu? Ambil aja yang satu, ya. Kita ambil aja F yang satu ini. Artinya apa? Berarti F yang satu ini, dia pusatnya adalah F, ya. Kemudian, yang berikatannya berapa? Satu dengan F yang lain. Yang bebasnya berapa? Bebasnya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Yang bebasnya ada 3. Berarti domain elektronnya berapa? 4, Bu. Domain elektron ikat ditambah dengan domain elektron bebas. Ya. 1 ditambah 3. Jadi 4. Sama ya Cl2 kayak gitu juga nyarinya. 1 aja yang kalian jadikan pusat. Kalau dia 4 berarti apa? SP3. SP3. Ya, ini SP3. Itu ya. Jadi ini caranya seperti itu. Kalau dia sama ininya atomnya siapa yang di pusat? Ya salah satu aja cari pusatnya. Ini ya PR-nya ya dikerjakan. Nanti dapat ini kalian masukkan juga ke tabelnya. Ya contoh-contohnya tadi. Terus satu lagi ya sebelum ini. Ini tugas. Tugasnya 2 ya. Ingat ya, tugasnya 2 bikin tabel sama ini nyari SP-nya, terus masukkan hibridisasinya, kemudian masukkan ke tabel yang kalian punya tadi. Gitu. Terus satu lagi. Kalian pernah dengar ikatan sigma dan ikatan pi nggak? Ikatan sigma dan ikatan pi. Sigma tuh lambangnya kayak gini, pi itu lambangnya kayak gini. Pernah dengar nggak? Pernah denger Ya. aja, Bu. Tapi lupa apa masih ingat? Lupa, Bu. Lupa ya. Tunggal. Tergantung apa? Siapa nih? Hampir benar jawabannya. Yang terakhir jawab siapa? Ikatan sigma itu ikatan tunggal ya, Bu? Hampir benar. Ikatan pi, ikatan Rangkap apa ya? Ya, hampir ya, tapi saya jelasin ya. Ikatan sigma ini adalah ikatan pertama ya. Ikatan pertama dari suatu atom dengan atom yang lain. Ikatan pi itu adalah ikatan selanjutnya, ikatan kedua dan ketiga gitu ya. Nah, bisa juga tadi jawabnya, oh kalau dia ikatannya tunggal berarti dia ikatannya sigma. Tapi kalau dia ikatannya rangkap atau rangkap 3 gitu ya, double atau triple, maka dia ikatan pi. Maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya gini. Misalnya saya punya C ya, C H F ya, sini Cl. Maka karena dia ini ikatan pertamanya dengan atom yang lain, maka semuanya di sini ini sigma semua. Ini ikatan sigma, ikatan sigma, ikatan sigma, ikatan sigma, sigma semua. Udah selesai. Berarti kalian tahu, oh ikatannya sigma semua. Tapi kalau dia ada ikatan rangkapnya, ya misalnya gini. Ada ikatan rangkap. Cl misalnya H kayak gini.
Ada ikatan rangkap ya, gitu. Ikatan yang pertama yang di sini adalah ikatan sigma. Ikatan yang kedua ini adalah pi, ikatan pi. Nah, ini sigma, ini sigma, ini sigma, ini sigma. Artinya ikatan pertama itu adalah terbentuk dari hibridisasi, yaitu sigma. Yang kedua ini ikatan pi-nya. Sama juga dengan kalau dia ada rangkap 3 ya. Rangkap 3 saya kok nggak ada contohnya. Ya, rangkap 3 misalnya gini. C. Misalnya ya. Nah, ini ada yang rangkap 3. Maka yang pertama ini kita sebut dengan ikatan sigma. Sedangkan ikatan yang kedua dan yang ketiga ini adalah pi. Yang kedua dan yang ketiga. Sedangkan yang pertama ini adalah pi. Jadi hanya itu ya, supaya ingat aja istilahnya ikatan sigma sama ikatan pi. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, apa Ivan? Untuk deadline tugasnya, Bu. Oh, sampai minggu depan pas kita pertemuan selanjutnya. Jadi sebenarnya saya Kumpulnya ngasih di WA grup kan, Bu? Iya, kayak kemarin aja di foto, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, maksudnya saya ngasih tugas itu memudahkan Ibu nanti kirim tugasnya gitu ya, Bu? Gimana? Apa? Ini siapa tadi nanya terakhir? Kurang jelas? Halo, tadi ada yang nanya ya? Saya stop dulu ya, stop recording.